Kalau saya tunjukin permen ini, mungkin sebagian dari kita langsung tahu dan langsung kenal kalau ini Kopiko. Tapi kalian tahu nggak kalau permen ini tuh ternyata tidak terkenal hanya di Indonesia. Tapi produk ini sudah dijual di puluhan negara, bahkan pernah muncul di drama Korea yang ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Lalu, bagaimana sebuah produk manufaktur di Indonesia itu bisa menembus pasar global dengan merek internasional? Nah, pada video kali ini saya akan membahas strategi memasuki pasar global melalui studi kasus Kopiko, salah satu produk Indonesia yang berhasil mendunia. Kopiko merupakan produk dari Mayora Group, salah satu perusahaan manufaktur makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memproduksi berbagai merek terkenal seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, Energen, dan Torabika. Dari berbagai produknya, Kopiko menjadi salah satu produk yang paling sukses menembus pasar internasional. Sebelum memasuki pasar global, perusahaan perlu memahami siapa target konsumennya. Dalam pemasaran, hal ini dikenal dengan konsep STP, yaitu segmentation, targeting, dan positioning. Dari sisi segmentasi, Kopiko menyasar konsumen yang akan menyukai kopi dan membutuhkan produk praktis yang dapat dikonsumsi kapan saja. Dari sisi targeting, Kopiko menargetkan remaja hingga orang dewasa yang aktif dan membutuhkan alternatif rasa kopi dalam bentuk yang lebih sederhana. Sedangkan dari posisi positioning, Kopiko memposisikan dirinya sebagai permen kopi yang dibuat dari ekstra kopi asli sehingga memiliki cita rasa yang berbeda dibandingkan permen biasa. Strategi STP yang jelas membantu Kopiko membangun identitas merek yang kuat di berbagai negara. Namun, untuk bisa dikenal dunia, sebuah produk tidak hanya bisa mengandalkan kualitas. Perusahaan harus memiliki strategi yang tepat supaya produk dapat diterima oleh konsumen dari berbagai negara dengan budaya dan kebutuhan yang berbeda. Langkah berikutnya adalah memahami konsumen global. Mayora bernyadari bahwa setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Karena itu, perusahaan menerapkan konsep think global, act lokal. Meskipun produknya sama, informasi pada kemasan, bahasa, berbagai standar produk itu disesuaikan dengan kebutuhan pasar lokal. Keberhasilan Kopiko juga dapat dianalisis melalui konsep marketing mix atau 4P. Pertama, produk. Kopiko menawarkan permen kopi dengan rasa khas yang berasal dari ekstra kopi asli. Kedua, price. Produk ini dijual dengan harga yang relatif terjangkau sehingga dapat diterima oleh berbagai segmen konsumen. Ketiga, place. Kopiko tersedia di supermarket, minimarket, toko tradisional, hingga platform e-commerce internasional. Keempat, promotion. Kopiko menggunakan iklan, media sosial, hingga product placement dalam berbagai tayangan hiburan. Kombinasi keempat elemen tersebut membantu Kopiko memperkuat posisinya di pasar global. Strategi pertama yang dilakukan Mayora adalah ekspor. Artinya, produk ini dibuat di Indonesia kemudian dikirim ke berbagai negara tujuan. Strategi ini menjadi langkah awal yang efektif karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi besar untuk membangun pabrik di luar negeri. Melalui ekspor, Kopiko mulai diperkenalkan ke beberapa konsumen internasional dan membangun pasar secara bertahap. Strategi berikutnya adalah membangun brand awareness secara global. Salah satu langkah yang menarik adalah ketika Kopiko muncul dalam drama Korea Vincenzo. Kemunculan tersebut membuat jutaan penonton dari berbagai negara mengenali produk ini. Strategi ini disebut product placement, yaitu menampilkan produk dalam sebuah tayangan hiburan. Melalui pendekatan ini, Kopiko mendapatkan exposure internasional dengan cara yang lebih natural dan efektif. Setelah konsumen mengenal produknya, tantangan berikutnya adalah memastikan produk mudah ditemukan.
Mayora membangun jaringan distribusi yang luas melalui distributor, supermarket, minimarket, dan platform e-commerce. Distribusi yang kuat membuat Kopiko dapat menjangkau konsumen di berbagai negara secara lebih efektif. Mengapa konsumen dunia menyukai Kopiko? Pertanyaan yang menarik adalah, mengapa Kopiko bisa diterima di berbagai negara? Salah satu alasannya adalah karena kopi merupakan minuman yang dikonsumsi secara global. Kopiko berhasil mengubah pengalaman menikmati kopi menjadi lebih praktis melalui bentuk permen yang mudah dibawa dan dikonsumsi. Selain itu, rasa kopi yang dibuat itu menjadi kuat dan menjadi nilai unik untuk membedakan Kopiko dari produk kompetitor. Inovasi sederhana inilah yang membuat produk Indonesia mampu diterima oleh konsumen internasional. Meskipun berhasil go global, perjalanan Kopiko tidak selalu mudah. Perusahaan harus menghadapi perbedaan budaya, regulasi yang berbeda di setiap negara, persaingan dengan merek internasional, serta perubahan kondisi ekonomi global. Karena itu, inovasi dan kemampuan memahami pasar menjadi faktor penting dan mempertahankan keberhasilan di pasar internasional. Dari keberhasilan Kopiko, terdapat beberapa pelajaran yang dapat diambil oleh perusahaan manufaktur Indonesia lainnya. Pertama, kualitas produk harus menjadi fondasi utama sebelum memasuki pasar global. Yang kedua, perusahaan perlu memahami karakteristik konsumen di negara tujuan. Yang ketiga, branding yang kuat itu sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen internasional. Dan yang terakhir, perusahaan itu harus mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar global yang sangat amat dinamis. Dan dengan menerapkan strategi tersebut, peluang produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional pasti akan semakin besar. Kita dapat melihat bahwa keberhasilan produk Indonesia di pasar global tidak terjadi secara kebetulan. Keberhasilan tersebut didukung oleh strategi yang tepat, mulai dari ekspor, adaptasi pasar, branding global, hingga distribusi internasional. Kopiko menjadi bukti bahwa produk manufaktur Indonesia memiliki kualitas dan daya saing yang mampu diterima oleh konsumen dunia. Dengan strategi pemasaran global yang tepat, semakin banyak produk Indonesia yang berpotensi menjadi pemain penting di pasar internasional. Saya Farah Zasika dengan NIM 2023021022, pamit undur diri dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.